Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, saya di sini cuma memverifikasi sebuah ngomongannya Pak Khalifah Sinaga. Katanya dia itu seorang ustadz, ustadz baru. Jadi kami di sini yang memahami ngomongannya Bapak Khalifah Sinaga yang mengaku dia ustadz. Di sini kami memang tidak terima dengan 100% ngomongan dia. Alasannya kenapa kami tidak menerima dengan hal itu, karena dia ada menyinggung soal perkataan dia, yaitu kalau orang Nasrani itu mukanya kasar-kasar, seperti itu, terus mukanya jelek-jelek. Kalau orang Islam mukanya bersinar, oke, no comment soal itu. Terus lagi katanya mukanya Khalifah Sinaga, Ustadz Sinaga ini ganteng sinar. Tai kucing, mukamu ganteng, ya, kamu nggak ada ganteng-gantengnya. Ya, jangan ngaku-ngaku dirimu ganteng, kamu itu jelek, ya, tidak sesuai titelmu sama wajahmu. Kata ustadz itu kan kata mulia, tapi wajahmu itu kan wajah munafik gitu loh. Jadi di situ kami tidak terima, ya. Jadi tolong disekolahkan lagi Ustadz Khalifah Sinaga, disekolahkan lagi ustadznya biar dia lebih dewasa, biar dia lebih bijak untuk mengambil suatu perkataan ceramah yang bisa mendamaikan antara suku dan agama. Itu seperti itu, ya. Kami di sini orang Batak, ya, tidak menerima hal seperti itu. Berikutnya, kami mohon minta secara hormat, secara khusus kepada ulama, haji, ustadz yang baik hati. Jika ada orang Nasrani yang pindah ke Islam, tiba-tiba masuk dia jadi ustadz, ini kami tanda tanya besar di sini, ya. Contohnya, hari Senin dia masuk Islam, hari Kamis dia udah mendakwa, dia mengaku jadi ustadz gitu loh, cepet banget. Jadi kami mohon minta sama haji, ulama Indonesia, ustadz-ustadz yang baik hati, tolong ditegur itu Pak Khalifah Sinaga biar lebih dewasa lagi untuk berceramah sama jemaatnya. Hati-hati orang seperti itu, ya. Islam itu kan indah, jangan dia mengadu dombakan antara Islam dan Nasrani. Itu aja, terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya tidak merasa terima atas ucapannya Bapak Ustadz Khalifah Sinaga yang mengaku dirinya sebagai ustadz. Tapi di sini kami minta maaf kepada yang beragama Nasrani khususnya dan orang Sumatera suku Batak, ya. Saya ini menganut agama Islam, tapi perlu di sini saya tegaskan, Islam itu tidak pernah mengajarkan seperti yang dibilang Pak Ustadz Khalifah Sinaga untuk menjelek-jelekkan agama orang lain maupun suku orang lain. Kami di sini Islam mengakui bahwa Islam itu indah. Jadi minta maaf sebesar-besarnya kepada umat Nasrani. Jadi tolong dimaafkan, Pak Ustadz Khalifah Sinaga itu kami juga belum tahu dia itu ustadz benaran apa tidak, gitu. Karena dia tiba-tiba muncul mendakwa sebagai ustadz, ya. Jadi saya di sini seorang Muslim, ya, tidak terima atas perkataan dia seperti itu, ya. Kami tahu kok orang Sumatera suku Batak itu umumnya orangnya tegas, berani, ya, berwawasan luas terutama di hukum. Jadi
memang ucapan Pak Ustadz Khalifah Sinaga itu sangat-sangat menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi di situ dia mengucapkan kalau wajahnya orang Nasrani kasar-kasar dan wajahnya orang Muslim itu bersinar. Kita ini kan ciptaan Tuhan, sama semuanya, ya. Jadi janganlah menyinggung perasaan orang. Seperti kataan Pak Ustadz Khalifah Sinaga itu sangat tidak bermoral sebagai ustadz, ya. Apalagi kan dia orang Sumatera, dia orang Batak gitu loh. Jadi dia itu menyinggung sama sukunya sendiri. Jadi janganlah Pak Ustadz Sinaga memerlukan ras sukunya di sini. Jadilah ustadz yang teladan seperti itu. Buat khususnya ulama Indonesia, haji Indonesia, bahkan juga ustadz-ustadz yang baik hati di seluruh tanah air Indonesia ini, tolong diselidiki lagi jika ada orang Nasrani masuk jadi pengikut Islam, tiba-tiba dia jadi ustadz, tolong ditelitiin lagi yang sebaik-baiknya. Kenapa saya minta tolong kepada khususnya orang Islam di Indonesia, karena beberapa kali banyak orang-orang yang jadi mualaf tiba-tiba jadi ustadz, setelah itu dia berdakwah, dan konteks isi dakwanya itu bukan untuk mendamaikan di sini, bukan untuk menjembatani supaya rukun dan saling menghargai, saling menghormati di sini. Tapi selalu konteksnya dia itu memperpanaskan antara agama lain, suku lain. Dia selalu mengangkat agama-agama lain dalam bahasa ceramahnya dia itu. Nah, jadi di sini kami masyarakat umumnya, ya, melihat di media dia berdakwah seperti itu, saya rasa itu bukan ustadz namanya, gitu loh. Jadi apa susahnya kalau seorang ustadz itu menggali atau mencari tema yang benar-benar bermakna untuk masyarakat Indonesia, ya, memajukan pola pikir orang yang tidak berpendidikan, mengajari orang yang tidak sekolah itu tahu, gitu loh. Jadi di sini ustadz-ustadz yang tidak berpendidikan, ya, ibaratnya dia itu seolah-olah itu mencari kesalahan-kesalahan agama-agama orang lain, seolah-olah agamanya itu yang benar, yang bersih, gitu loh. Nah, sebenarnya agama itu, ya, tergantung kepada diri kita masing-masing, kembali ke diri kita masing-masing, ya, gitu. Gimana mau jadi sukses seperti ini? Gimana mau jadi orang yang bodoh jadi pintar? Kenapa? Dari temanya dia aja membahas itu kayaknya bahasanya itu kalau dihukum itu udah kriminal, gitu loh. Memanas-manaskan, menghujat, mencaci, gitu, ya. Jadi kita ini Islam umumnya, ya, tidak setuju dengan apa ceramahnya Pak Ustadz Khalifah Sinaga, ya. Terima kasih.